Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Partai Masyumi TV yang kita cintai, pada sore hari ini kita akan ngobrol lagi dengan profesor atau PhD ya, Wazri Afifi PhD MBA ya, tamatan dari New Mexico di Amerika Serikat. Pada hari ini kita akan mengobroli tema tentang bohong. Jadi tentang bohong ini menarik karena apa? Karena narasi tentang bohong ini bertebaran di mana-mana. Kalau kita membaca sosmed itu, tentang bohong ini menjadi topik-topik yang sangat menarik. Dan kita ketahui budaya bohong ini akhirnya akan menghancurkan bangsa Indonesia. Artinya kita sangat berharap sekali peradaban Indonesia ini menghapuskan, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan berbohong. Nah, Dr. Wazri Afifi akan menjelaskan tentang bohong ini. Bagaimana kira-kira menurut Pak Wazri tentang bohong ini? Artinya apakah ini sudah memang terjadi di seluruh lapisan masyarakat atau di pucuk pimpinan di negara kita aja gitu? Oh ya Pak, budaya bohong ini karena sudah budaya, dia pikir biasa-biasa saja. Ini masalah juga. Betul. Masa dia pikir bohong-bohong itu bisa menyelamatkan diri. Tapi Pak, kebohongan inilah yang akan menjadikan bangsa itu tertinggal. Seperti bangsa-bangsa lain yang hilang dari permukaan bumi, bukan karena bohong, tapi karena kelalaian pemimpinnya. Di suatu bangsa, kalau pemimpin yang berbohong, itu biasanya lebih lalai lagi. Sehingga bangsanya itu akan menjadi, istilah orang sekarang, akan menjadi pengemis di antara bangsa-bangsa di dunia. Nah, contoh kita Pak, karena misalnya kebohongan ini contoh Bapak ya. Ini ilustrasi dianggap bangsa Indonesia ini sebuah kapal besar Pak. Betul. Di dalam kapal itu tentu ada nahkoda. Dan kapal itu ada di tengah laut. Kemudian Allah sudah memperingatkan bahwa di langit di atas sana ada awan mendung yang akan menjatuhkan hujan kapan saja. Terus menjadikan kapal itu mungkin karam. Berarti kapal itu sudah dalam bahaya. Tapi malangnya Pak, kapal sudah bahaya, nahkodanya suka berbohong. Misalnya, apa yang terjadi? Contoh berbohong. Saudaraku bangsa Indonesia, kita sekarang ini aman-aman saja. Nah, kan gitu. Bohong juga itu. Bohong itu. Masa aman? Padahal nggak aman-aman saja kan? Iya. Negeri kita udah gawat, utang sudah beribu-ribu. Betul. Rawan ya. Rawan. Dan anehnya, ada berjuta-juta orang yang ngikut. Percaya maksudnya? Percaya dan tidak percaya saja. Mendukung. Di dalam ilmu adat, agama, orang yang kawan yang setia itu adalah kawan yang kasih tahu kesalahan kita. Bukan kawan yang kita lihat-lihat. Coba bayangkan Pak, kapal tadi. Di kapal tadi ada rakyat banyak, beratus-ratus juta. Di dalam laut adalah ular berkaki banyak. Di dalam laut Air. terdalam ya, Ya. yang terdalam. Malangnya si nahkoda mendengar kata si ular tadi. Harus berbohong kamu. Bohong saja katanya. Diikutin. Ikutin. Nah. Mungkin mana tahu kasih duit kan saya tidak tahu Pak ya, tapi mungkin strategi ular berkaki tadi kan hebat. Dia grupnya banyak tuh Pak. Iya. Ada seekor ular berkaki satu. Ada 3 satu grupnya. Ada 9 Pak. Ada 9 kaki. Yang terkenal 9. Ular berkaki, bukan 9 kaki. Yang terkenal itu 9 ular berkaki yang siap menghancurkan bangsa ini Pak. Mengaramkan kapal tadi. Apa tujuannya? Supaya dia dapat untung maksimal dan lebih-lebih lagi. Kalau untung untuk mereka sendiri mungkin masih akal. Tapi malangnya Pak, untungan bagi dia akan mengganti isi kapal tadi. Diganti semua ininya ya. Ya. Penumpang yang ada di kapal tuh Ganti. diturunin semua. Habis ke laut.
Masuk ke Dan laut. diturunkan. Dimasukkan ke laut. Dimasukkan ke laut. Langsung saja kan? Iya, Cebur ke laut. caranya mengajakkan ke laut, kebohongan dari si nakoda. Tapi kenapa nakoda mau bohong? Karena ada iming-iming dari si naga dari dalam laut nih. Malangnya Pak, si naga ini di dalam laut ada juga ikan lumba-lumba. Kan ikan lumba-lumba menolong orang. Ya. Tapi tak berdaya Pak. Karena duitnya sedikit. Duit rumah tadi tak banyak. Kurang modal. Iya. Ingin sangat dia menyelamatkan bangsa ini. Tapi malangnya tak berdaya. Kenapa? Karena kesalahan dari nakoda yang patuh kepada ular berkaki tadi. Aturannya dia patuh kepada ikan lumba lah. Betul. Kata ikan lumba-lumba, hai saudaraku. Itu salah. Utang banyak itu salah. Membawa TKA salah. Itu kata lumba-lumba. Tapi tak didengar Pak. Karena di dalam otaknya penuh kebohongan. Karena otak tak bersih lagi. Ini cerita ilmu kedokteran mengenai bohong Pak ya. Di dalam sel otak. Sel otak itu akan dicipta. Kalau seseorang itu apa yang mau dia pikirkan. Kalau dia pikirkan bohong, timbullah sel otak bohong. Nah, mungkin dia biar aja dokter membuktikan. Kita kasih data aja, kita kasih ini aja kan, bahan aja. Nah, enggak jauh-jauh Pak. Kalau sholat saja sholat. Kalau kita sholat sudah biasanya tidak terlalu kita ragu-ragu di sholat sujud pertama. Pasti sujud selanjutnya ragu terus. Betul. Apa sebab? Karena di dalam otaknya telah diciptakan iblis ragu-ragu tadi. Itulah sebabnya. Kalau dia mengerti ilmu sel otak, dia harus lawan iblis. Kalau misalnya dia ragu rakaat sekarang ini, besok dia ragu lagi, tapi dia lawan. Ini iblis nih. Kenapa? Otak kita ini akan belajar dari kebiasaan di sel otak itu. Jadi sama saja. Kalau nakodanya sudah penuh dengan setiap hari bohong, timbul sel otak bohong. Besok bohong lagi, akhirnya penuhlah otaknya dengan sel-sel bohong. Akibatnya, dia tidak sadar lagi bahwa dia telah berbohong. Iya. Sebagai Pak Wazir kan sebagai ahli juga di mikrobiologis ya, artinya paham betul tentang sel-sel kebohongan itu gitu ya. Iya. Memang kalau dikaitkan analogi tadi di kapal dengan nakodanya tadi, dikaitkan misalnya ke kondisi kita sekarang yang real gitu ya, itu gimana sesungguhnya? Sesungguhnya gini Pak, kita haraplah orang-orang yang telah mendapat uang banyak itu, sudahlah, berhentilah mencari uang lagi. Kalau anak sudah jadi semua, berhentilah, carilah pengabdian lagi. Betul. Apalagi yang dibohong-bohongkan, bohong sini, bohong sana. Misalnya begini, ada ulama nih garis lurus nih, dia ngomong ini, di pengadilan bohong nih. Ini berkata gini kan, padahal tidak ada ngomong ini. Dia ngomong A, di pengadilan dituduh dia ngomong B. Yang menuduh kan bohong Pak. Betul. Bohong kan? Karena dia ngomong A, dituduh ngomong B, kan buat-buat itu. Itu bohong. Kebohongan itu membuat orang lain susah. Tidak dia sudah susah. Tidak ada yang dimasukkan penjara susah. Yang susah pikiran orang lain. Ketakutan. Kan itu masalah. Artinya negara kita, masyarakat rakyat kita juga seperti itu ya. Jadi susah dan ketakutan karena kebohongan tadi. Ya, kebohongan. Buat kebohongan lah yang buat kita ini penuh tanda tanya terus. Kalau kita bermohon kepada mahasiswa untuk mengatakan kepada kebenaran, tidak bisa. Karena ditutup oleh kebohongan perguruan tingginya. Betul. Aturannya si rektor berkata kepada mahasiswa, halo mahasiswa, kita sudah gawat sekarang. Kalian bekerja keraslah, belajarlah dengan baik, ciptakan ilmu, jual ke luar negeri. Bekerja di luar negeri, jangan bekerja di luar negeri jadi TKW dan TKI. TKW-TKI yang kita lihat di YouTube itu Pak, hanya sebagian kecil. Kebanyakan mereka itu ditindas. Maklum sajalah, paspor dipegang oleh Wan. Dia mau tunjuk bahasa pun tidak ngerti. Maka dia dimarah-marahilah, di inilah.
Kan tidak enak bangsa kita dimarah-marahin yang tidak patut dimarahin. Ini Pak masalah juga. Jadi saya bagaimanapun Pak, saya tidak setuju pengiriman TKW TKI ke luar negeri. Kecuali jadi manajer. Jadi pembuat kebijakan di luar negeri. Itu tuh bagus tuh. Tapi Pak, kalau kerja yang bawah-bawah, tak usahlah ke luar negeri. Berilah dia pekerjaan di sini. Tak susah kan? Dikasih gaji UMR saja, dia mau itu. Di bawah MR pun mau Pak. Kenapa kita tidak buat itu? Misalnya gini, dah kita nih orang Indonesia ini kan suka, misalnya mesin untuk mencakur sawah. Buat tuh mesin itu. Jual murah pada rakyat. Sudah tuh beli hasil rakyat tadi. Semua kan perlu tenaga. Suruh dia bekerja begitu. Hentikan TKA itu. TKA boleh, tapi yang hebat aja. Yang dah hebat dah usah. Iya. Kalau hanya jadi pembantu gitu ya Pak ya. Pembantu rumah tangga misalnya jadi. Kasihan Pak saya kalau saya pergi ke pasar ketemu, lalu saya tanya, apa masalah kamu datang ke sini? Terus saya tanya gajinya. Gajinya dikurangi semua tiket macam-macam, dikit juga Pak hasilnya. Akhirnya sedikit sama aja nih. Kata bahasa Jawanya sami mawon. Itu loh. Jadi itulah yang harus dipikirkan oleh orang yang di kapal tadi. Nakoda tadi. Ya. Nakoda tadi, dia harus sadar Pak. Hidupku hanya untuk menyelamatkan bangsa, bukan menyelamatkan orang lain. Masalahnya nakoda tadi sudah berbohong, ditutup dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain ditutup lagi dengan kebohongan lain, kebohongan terus. Iya, karena dalam sel otak itu bukan sel pengabdian, sel bohong. Iya. Ini juga. Tapi semua itu bisa ada solusinya Pak. Gimana solusinya? Kan ada oleh Allah. Bertobatlah kamu. Kalau kita bertobat, semuanya kan selesai masalah. Iya. Ya Pak, itu solusinya. Betul. Sudah bertobat, selagi kita bertobat, lihat itu kejalanan. Jangan dilihat jangan pakai baju seperti pakai Umar bin Aziz tuh. Pakai baju biasa, jalan-jalan. Baru tahu itu. Umar bin Khattab ya? Umar Khattab juga ya? Iya. Umar Khattab juga. Baru tahu tuh. Umar bin Khattab sedangkan si Yahudi tidak tahu dia itu khalifah. Ya kan Pak? Iya, betul. Nah, itu tuh. Jangan pergi diumumkan. Akhirnya 11.000 polisi mengawal. Kapan mau tahu? Iya. Artinya solusi tentang kebohongan-kebohongan tadi udah satu, bertaubatlah gitu ya. Bertobat. Artinya bertaubatlah supaya kalau sudah tobat sadar bahwa tidak perlu lagi pakai bohong ya untuk melakukan pekerjaannya, menjalankan tugasnya. Nah, dengan tobat itu insya Allah kalau misalnya semua sudah jujur dilakukan, tidak ada kebohongan lagi, insya Allah bisa sesuai dengan tujuan negara kita, misalnya kalau konteks negara kita ini bisa tercapai. Nah, kira-kira apa lagi pesan Pak Waziri ini sebelum kita tutup? Iya, selain bertobat, ada lagi Pak. Singkirkan semua oportunis atau para penjilat. Para penjilat ini tidak ada pengabdiannya itu, hanya kepentingan dirinya. Untuk apa jadi penjilat? Iya. Kita kan sudah tahu tadi, kita bilang nasi padang 30.000, 25.000, 20.000. Iya. Cukup itu aja. Anak pun kan anak itu nanti dewasa, ajar dia berkualitas SDM yang baik, di sel otaknya tidak ada bohong. Itu jangan dibiarkan jual rumah banyak besar-besar. Rumah yang besar terbakar, bayar pajaknya susah. Iya, betul. Sel otaknya ajar, jangan sel otak bohong. Iya. Jadi bertobat dan singkirkan para pengkhianat, para oportunis, pragmatis, penjilat dan semuanya gitu. Itu mungkin kalau itu kita lakukan, kita jalankan mungkin di konteks kenegaraan kita semua seperti rakyat akan puja dia. Betul. Nah, artinya rakyat itu pasti akan salut dan pasti memuji, ya kan? Pemimpin. Tidak banyak contohnya Pak. Sekarang contoh. Si Brada itu kan pembunuh itu. Tapi disukai orang. Kenapa? Dia bertobat. Itu udah bertobat. Coba dia tidak bertobat. Pasti ini kan sekarang kan buktinya. Banyak orang suka dia.
Padahal dia pembunuh, membunuh orang. Karena dia bertobat. Dia minta maaf dengan orang tuanya si Joshua. Akhirnya orang suka dia kan Pak. Nah itu buktinya, tidak jauh-jauh buktinya. Jadi kalau orang bertobat, berkali-kali kembalikan, tutup TKA. Yang kerja-kerja TKA tadi kasih pada pribumi, bangsa sendiri. Selesai masalah. Tidak ada susah-susah. Oke. Terima kasih Pak Wazri Afifi yang sudah tadi ngobrol soal tentang bohong. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wazri ini bermanfaat bagi kita, setidaknya kita berwawasan, memiliki wawasan tentang bohong itu sesuatu yang tidak benar dan memang harus kita hindari. Ya begitupun dalam konteks kenegaraan kita. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mohon kepada pemirsa Partai Masyumi TV untuk like, subscribe, kemudian juga share dan komen. Ya, supaya Cebong mendengar. Ya. Cebong mendengar. Betul. Kita nih. Iya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, para buzzer dan Cebong ya Pak Wazri ya. Terima kasih Pak Wazri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.